Halo SLCC, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, kita bisa ada di bulan dengan tema Authentic Community. Dan hari ini saya akan memberikan khotbah dengan tema Terhilang dalam Keramaian. Sebelum saya melanjutkan khotbah saya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik, Engkau kudus, Engkau penuh dengan kasih karunia. Terima kasih kalau hari ini kami bisa kembali beribadah secara online. Kami tahu itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami berdoa meminta pengurapan Roh Kudus, sehingga dalam waktu yang singkat ini kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Roh Kudus memberikan iluminasi, pewahyuan kepada kami semua, sehingga kami mengerti, mendapatkan rema permanen, dan firman Tuhan ini sungguh merubah hidup kami semua. Urapi hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, pakai di tangan kuat kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kata authentic community itu menarik. Arti autentik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya dapat dipercaya, asli, tulen, atau sah. Jadi itu arti autentik. Nah, bagaimana dengan arti komunitas dari KBBI? Komunitas adalah kelompok organisme, orang, dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi. Jadi ada interaksi di dalam daerah tertentu, masyarakat, atau paguyuban. Jadi authentic community itu adalah satu komunitas di mana ada masyarakat, ada kelompok yang berinteraksi, dan ada keaslian di situ, otentik. Ada keaslian, ada kata dapat dipercaya. Saudara, kenapa authentic community menjadi bagian yang kita bahas di SLCC? Jadi kalau saudara tahu values dari SLCC adalah Big Rema, Biblical Authority, Great Commission, Relevant, Excellent, Maturity, dan Authentic Community. Authentic Community ini adalah yang terakhir. Mengapa SLCC mempunyai values Authentic Community? Karena visi SLCC adalah murid Kristus sebagai garam dan terang di lingkungannya sampai ke ujung bumi. Jadi visi gereja ini bukan hanya mencari kerumunan banyak orang seperti khotbah Pastor Irwan minggu yang pertama. Tetapi visi SLCC adalah menjadikan murid Kristus sebagai garam dan terang. Nah, firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5:13-16. Jadi ini adalah visi dari SLCC. Lalu mengapa perlu pemuritan, mengapa perlu adanya authentic community, perlu adanya kelompok sel? Saudara, di dalam Alkitab ada dua hal yang sangat penting, dua grade. Yang pertama adalah Great Commission dan yang kedua adalah Great Commandment. Dua grade ini menjadi tolak ukur, menjadi dasar, menjadi jangkar dari pemuritan, kelompok pemuritan atau disebut host di SLCC. Great Commission atau amanat agung itu berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, yang menarik, kata semua bangsa yang dipakai di sini dari bahasa aslinya Yunani itu pantata etne, artinya semua suku bangsa. Jadi nggak peduli semua suku yang ada di gereja SLCC, mau orang Batak,
orang Chinese, orang Bali, orang Jawa, semuanya harus jadi murid. Semua suku bangsa jadikan muridku, kata firman Tuhan. Lalu yang kedua, Great Commandment, hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, untuk menjalankan amanat agung, ini Great Commission, dan hukum terutama Great Commandment, gereja tidak hanya dapat melakukan ibadah raya seperti saat ini. Seberapapun jumlah jemaat, baik besar maupun kecil, ibadah raya bersifat satu arah. Agar dapat memastikan firman Tuhan yang ditabur, yang merupakan pengetahuan ini setiap minggu, dapat diaplikasikan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, yang merupakan perbuatan, kehidupan berkomunitas di dalam gereja merupakan cara yang paling efektif. Jadi oleh sebab itu, this is the reason why, kenapa komunitas sel, komsel, atau di SLC disebut host, bukanlah sebuah pilihan, tetapi mandat bagi gereja yang hendak menjalankan amanat agung dan memenuhi hukum terutama. Setiap orang yang ada di dalam komunitas itu adalah benih. Kita care, kita bantu agar benih itu bertumbuh dan mengeluarkan potensi yang maksimal. Love God, love people. If you love people, you disciple people. If you love God, you disciple people. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jika engkau mengasihi sesama, engkau memuridkan sesama. Jika engkau mengasihi Tuhan, engkau mengasihi sesama. Ini intisari dari dua great tadi, Great Commission dan Great Commandment. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, apakah di Alkitab ada contoh tentang komunitas sel yang secara langsung itu ada tertulis? Ada, yes. Kalau kita baca Kisah 2, 44 sampai 47, ini jemaat mula-mula di dalam perjanjian baru menunjukkan cara kehidupan berkomunitas. Saya bacakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi perhatikan, ada berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Jadi ada di bait Allah, ada di rumah masing-masing. Ini komunitas, ini komsel. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Ini menyenangkan ya, mereka disukai. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi ada penambahan jiwa-jiwa baru di dalam kehidupan berkomunitas. Lalu apa itu komunitas sel? Komunitas sel atau kelompok kecil dalam sebuah gereja adalah pertemuan yang dilakukan secara sengaja dan konsisten. Perhatikan kata sengaja dan konsisten. Jadi ini disengaja, direncanakan dan konsisten. Bukan bulan ini ada sekali, bulan depan nggak ada, mut-mutan gitu ya. Tapi ini konsisten. Agar terjadi perubahan hidup. Poin perubahan hidup ini penting. Serta dapat melahirkan pemurid baru atau disciple maker yang baru. Karena amanat agung ini nggak bisa berhenti. Akan terus ke generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, nggak akan berhenti melalui Great Commission dan Great Commandment. Nah, perubahan hidup itu apa Bapak Ibu? Perubahan hidup adalah setiap pergerakan menuju kepada keserupaan Kristus. Jadi kalau dulu nggak pernah baca Alkitab, sekarang sudah senang baca Alkitab, rajin baca Alkitab, itu terjadi perubahan hidup. Dulu pemarah, nggak sabar. Setelah menjadi murid, ikut dalam komunitas, menjadi sabar, mudah mengampuni, itu terjadi perubahan hidup. Dulu nggak mau ibadah online, nggak mau ibadah hari Minggu, sekarang ibadah. Dulu nggak mau mengembalikan perpuluhan, sekarang setia dan taat mengembalikan perpuluhan. Itu terjadi perubahan hidup. Ini yang
dilakukan di dalam komunitas. Kenapa? Karena Tuhan tidak mencari kesempurnaan, melainkan kedewasaan. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari kesempurnaan, melainkan Tuhan mencari kedewasaan. Dan kedewasaan hanya didapat ketika kita melakukan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan di dalam komunitas. Lalu Bapak Ibu bertanya, tadi saya menyinggung tentang host. Apa sih host itu? Host adalah istilah yang digunakan oleh kelompok sel di SLCC. Host merupakan akronim atau singkatan dari H adalah Heart for My Community. Jadi itu mempunyai hati bagi jiwa-jiwa, keluarga, teman, komunitas. O, open my home. Ya, membuka rumah, menyediakan tempat untuk pertemuan. Kalau dalam saat ini situasi pandemi, kita membuka Zoom kita ya online karena bersyukur ada host online yang terus berjalan saat ini setiap minggu. Lalu S itu apa? Serve simple refreshment, menyediakan makanan kecil dan minuman saat pertemuan. Jadi ada makanan kecil, minuman, dan T itu adalah tell a few of my friend, mengundang dan berbagi dengan teman-teman. Jadi host itu bukan eksklusif. Host itu terbuka, kita undang orang lain masuk. Kita gak comfort zone, kita aja nih ngumpul. Tapi kita terbuka, mengajak teman kita, teman kantor, teman kampus, teman kuliah, teman arisan, teman goes pagi-pagi kalau naik sepeda yang belum berkomunitas, kita ajak masuk ke dalam host. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita melihat bagian yang kedua. Apakah yang diperlukan oleh komunitas yang autentik? Unsur-unsur apa saja? Hari ini saya mau membahas ada 4 unsur yang penting yang perlu ada di dalam komunitas yang autentik. Dan di Alkitab ada banyak sekali cerita ya yang ada di Alkitab di mana kita bisa belajar. Hari ini kita mau lihat dari kisah anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 24 berikut ini yang merupakan gospel kit dari anak-anak Ignite. Mari kita saksikan bersama-sama. Unreserved, unrestrained, your love is wild, your love is wild for me. It isn't shy, it's unashamed, your love is proud to be seen with me. To be seen with me. 'Cause you don't give your heart in pieces. Oh, no. You don't hide yourself to tease us. Uncontrolled and uncontained, your love is a fire burning bright for me. It's not a spark, it's not just a flame. Your love is light, and all the world will see.
Nah, dari drama yang singkat tadi, kisah anak yang hilang, The Lost Son, kita melihat ada poin-poin yang diperlukan dalam authentic community. Yang pertama, ada keterbukaan. Di ayat 17 sampai 19, anak yang hilang ini, dia menyadari keadaannya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi dia mati kelaparan. Jadi anak ini sudah menghabiskan semua hartanya, berfoya-foya, pergi ke tempat yang jauh, lalu ada kelaparan. Dan dia harus bekerja, mencari pekerjaan, menjaga babi. Dia lapar sekali, sampai kepengen makan makanan babi, tapi nggak ada yang kasih. Akhirnya dia sadar, dia bilang, wah, di rumah bapakku banyak orang upahan yang berlimpah-limpah, tapi aku ini mati kelaparan di sini. Jadi dia, kata anak ini, aku akan bangkit pergi kepada bapakku dan berkata kepada dia, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ia pergi kepada bapaknya. Jadi di sini anak ini terbuka, dia menyadari kesalahannya. Terbuka apa itu? Transparan, apa adanya, mengakui semua kesalahannya. Inilah disebut authentic community. Saudara, Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita perlu terbuka dalam hubungan yang otentik. Baik itu suami istri, anak terhadap orang tua terhadap anak, saudara terhadap saudara, juga di dalam komunitas host. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Seberapa saudara terbuka, seperti itulah saudara akan pulih. Ini penting sekali. Kalau misalnya saudara sedang sakit, saudara ke dokter, maka dokter akan tanya, sakit apa Pak, Ibu? Lalu saudara cerita, saya panas, saya ada gejala demam, lalu saya batuk. Saudara cerita semuanya, terbuka, supaya dokter bisa mengambil diagnosa yang tepat dan memberikan obat yang tepat. Tapi kalau saudara bilang, oh oke sih dok, nggak ada apa-apa, saya oke-oke aja. Ya dokternya nggak bisa memberi diagnosa yang tepat dan obat yang tepat. Seperti itulah keterbukaan. Di dalam authentic community, saudara butuh keterbukaan. Nah pertanyaannya, apakah dalam hidup saudara, saudara mempunyai seseorang di mana saudara bisa terbuka apa adanya? Ini sangat menguatkan kalau saudara punya seseorang yang saudara bisa cerita apa adanya. Terbuka tanpa rasa takut, terbuka tanpa rasa takut ditolak. Di dalam authentic community, hal yang pertama perlu ada keterbukaan. Nah yang kedua, perlu ada rasa aman, security. Anak bungsu ini, dia merasa aman untuk pulang ke rumah bapaknya. Mengakui semua kesalahannya dan meminta pekerjaan pada bapaknya. Di ayat 19, dia berkata, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. Malah dia minta kerjaan sama papanya ya. Dia aman-aman aja. Ya udahlah, saya daripada sengsara di negeri orang, cuman jaga babi, even mau makan makanan babi nggak bisa, saya pulang aja ke rumah papa saya. Kasih kerjaan Pak, seperti itu ya. Aku udah nggak layak jadi anak papa. Tapi dia ada rasa aman datang kepada bapaknya. Kata anak itu kepada ayat 21, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ini saudara, di dalam authentic community, kita perlu ada rasa aman. Rasa aman kalau kita dikoreksi, rasa aman kalau kita ditegur, rasa aman kalau kita melakukan kesalahan, rasa aman kalau kita dipuji, kalau kita berhasil. Ini hal yang kita pelajari dari cerita ini. Yang berikut, yang nomor 3, ada kasih dan penerimaan atau acceptance. Saudara, di sini waktu saya merenungkan cerita ini, saya nangis. Kenapa? Ayah dari anak ini
ini luar biasa. Dia menerima apa adanya. Dia yang duluan berlari mendapatkan anaknya. Jadi waktu anaknya berkeputusan, saya mau pulang. Saya nggak mau di tempat ini, saya mau balik ke rumah bapak saya. Jadi bapak ini waktu dia melihat ketika anaknya masih jauh, firman Tuhan berkata, ayahnya telah melihatlah, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, compassion. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini ada kasih dan penerimaan. Saudara, dalam authentic community perlu ada penerimaan dan ada kasih. Kalau saudara menerima bukan berarti membenarkan. Kita menerima orangnya, kita mengasihi orangnya, tapi kita membenci dosa-dosanya. Dosa-dosanya tentu kita akan tegur, kita akan kasih tahu supaya dia berubah, dia bertobat. Tapi kita nggak benci orangnya. Saudara kalau punya anak melakukan kesalahan, sudah berkali-kali dikasih tahu, jangan berbohong. Tapi anak saudara bohong terus. Apakah saudara benci anak saudara? Enggak. Saudara benci bohongnya. Tapi saudara kasih dan cintai anaknya. Saudara akan bilang, nak jangan berbohong karena mama mengasihimu. Berkatalah yang jujur. Nah seperti inilah ada kasih dan penerimaan. Lalu di ayat 22, bayangkan betapa hati Bapa yang begitu sayang kepada anak yang hilang ini. Ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari. Ada 3 hal yang dia suruh bawa. Jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya. Jadi udah kasih jubah, cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Jadi betapa sayangnya Bapa kepada anak yang terhilang ini. Ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dan mari kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Kasih yang luar biasa. Mengasihi anak yang terhilang ini. Memberi yang terbaik. Anak yang hilang ini gak minta Bapak Ibu. Dia gak bilang, Pak aku minta sepatu, aku minta cincin, aku minta baju. Dia gak bilang. Dia hanya diterima dan dikasihi. Saudara, inilah yang harus ada dalam authentic community. Kita menerima orang apa adanya. Anak kita, dalam keluarga kita, berilah dia penerimaan. Jangan saudara terima hanya karena dia berprestasi, karena dia banyak uang. Saudara dia terima apa adanya, kasih tanpa syarat. Menerima dengan kasih agape. Dari mana hal ini kita belajar? Dari contoh teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita dan ketika kita masih berdosa. Jadi saudara ini penting banget. Yesus mati buat kita ketika kita masih berdosa. Kita masih orang yang jahat, yang gak layak. Dia udah mati buat kita. Inilah kasih agape, kasih walaupun, bukan kasih karena. Walaupun engkau jahat, walaupun engkau enggak baik, walaupun engkau mengecewakan saya, walaupun engkau sering membuat saya menangis, tapi saya mengasihi engkau. Ini kasih Tuhan, kasih agape. Saudara, terima apa adanya, bukan ada apanya. Penerimaan adalah kunci dari keterbukaan, dan keterbukaan adalah awal dari perubahan hidup. Yang terakhir, ada ketulusan. Ada ketulusan saudara dari anak maupun ayahnya dalam hubungan mereka. Apa itu tulus? Tulus itu murni, keluar dari hati yang jujur, tidak pura-pura, tidak ada motif tersembunyi, tidak jaim, itu tulus. Nah di dalam authentic community kita perlu ada ketulusan ini. Antara sesama kita, di dalam keluarga kita juga kita perlu tulus dengan anak-anak kita. Kita perlu tulus dengan saudara kita. Kita perlu tulus dalam saudara seiman kita. Kalau dia bagus, kita puji dia. Kalau dia melakukan hal yang tidak baik, kita kasih tahu dia, kita tegur karena kita tulus. Sama antara di hati dan di mulut. Jadi jangan beda, ini ketulusan. Yang penting, Mazmur 73 ayat 1 berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya.
Jadi unsur yang keempat, ketulusan, perlu ada di dalam authentic community. Nah Bapak Ibu, sekarang kita mau dengarkan kesaksian komunitas yang otentik yang dialami oleh seorang anak muda yang bernama Kelvin Kusnadi, berusia 19 tahun, yang mengikuti host Ignite 1. Mari kita saksikan kesaksian ini. Halo semua, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Kelvin yang ada bersama-sama saya saat ini. Bagaimana dia mengikuti host dan sangat diberkati hidupnya. Halo Kelvin, apa kabar? Sangat baik. Kamu bisa nggak kenalin dulu diri kamu kepada semua pemirsa? Halo semuanya, nama saya Kelvin. Saya mahasiswa semester 3 Fakultas Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Ngomong-ngomong, kenapa sih kamu mau ikut host? Dan sekarang ikut hostnya di mana? Udah berapa lama ikut host? Saya sendiri merasakan penting bagi kita semua untuk terus bertumbuh dan berkembang secara rohani melalui kelompok rohani yang aktif. Saya sendiri itu ikut di komunitas Ignite 1 yang dipimpin oleh Alep, itu sudah hampir setahun. Wah, udah lumayan ya, cukup lama setahun ya. Iya. Kalau di host itu ngapain aja ya? Di host itu kita banyak topik yang kita bahas. Tapi saya ingat pertama kali saya bergabung dengan host itu, saya kira bakal sedikit canggung. Tapi ternyata enggak, kita itu langsung diajak untuk bahas diskusi yang interaktif. Nah, topik yang kita bahas itu mulai dari share yang nggak cuma sebatas di kegiatan dalam gereja, tapi juga kegiatan di luar gereja. Nah, itu seperti hobi kita. Nah, kegiatan apa yang kita lakukan selama seminggu ini, dan kegiatan perkuliahan pun kita bahas. Semua kita bahas dengan terbuka dan saling support. Wah, menarik ya. Jadi ternyata di host nggak cuma bahas firman Tuhan, tapi bicara hobi, bicara perkuliahan. Ngomong-ngomong, hobi kamu apa ya, Kelvin? Hobi saya membaca. Suka baca buku-buku ya? Iya. Wah, luar biasa. Nah, setelah ikut host kurang lebih setahun, apa yang Kelvin alami setelah mengikuti host? Sejak bergabung dengan host, itu banyak hal yang telah saya alami. Saya merasakan bagaimana kasih Tuhan bekerja bagi hidup saya, dan merasakan bagaimana saya punya keluarga rohani. Nah, terutama di kelompok host itu, kita itu sudah seperti keluarga. Saya ingat pada saat yang lalu, dalam hidup saya itu terjadi sebuah pergumulan. Nah, di situ saya merasakan kehilangan kontrol akan diri saya sendiri. Nah, tapi saya ingat bahwa di kelompok host itu ada keterbukaan. Disitulah saya bercerita mengenai pergumulan saya kepada teman-teman di host. Di situ mereka yang mau menjadi pendengar saya dan mendoakan saya. Disitulah saya merasakan bagaimana saya merasa diterima padanya dan saya merasakan aman untuk share kisah hidup saya kepada teman-teman di host. Dari situlah saya merasakan kasih Tuhan bekerja bagi kami di kelompok host. Nah, saya juga ingat pada bulan Agustus kemarin ketika saya dibaptis, di situ ada teman-teman dari host yang datang menemani saya. Dari situ saya merasakan bagaimana ketulusan Tuhan bekerja bagi kita semua. Dari situ saya merasa bersyukur telah ditempatkan Tuhan di gereja LCC, terutama di kelompok host. Ya, jadi rupanya kamu benar-benar merasakan satu keterbukaan, kamu diterima apa adanya, lalu kamu bisa aman ya untuk share hidup kamu tanpa takut ya. Iya, karena teman-teman host menerima kamu apa adanya. Wah, saya selamat ya kamu udah dibaptis ya. Agustus yang lalu dibaptis. Iya, betul. Ya, selamat untuk hidup baru, biar terus maju dan menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Di akhir dari kesaksian ini, apa pesan-pesan Kelvin buat semua penonton yang menyaksikan tayangan khotbah ini? Nah, saya merasakan bahwa komunitas host itu adalah tempat yang tepat untuk kita semua untuk terus dapat tumbuh dan berkembang menjadi murid Yesus, terutama dalam melayani. Ayo, saya mengajak teman-teman semua yang belum bergabung dengan komunitas host, kita ikut bergabung dan merasakan bagaimana pertumbuhan rohani itu terjadi dan merasakan kasih Tuhan dalam kelompok host. Terima kasih Kelvin untuk kesaksiannya buat kita semua yang menyaksikan tayangan ini, biar kita semua diberkati bagaimana Kelvin mengikuti host dan mengalami perubahan hidup dan berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyimpulkan khotbah saya hari ini terhilang dalam keramaian. Love God, love people. If you love people, you disciple people. If you love God, you disciple people. Jika Anda mengasihi Tuhan, Anda mengasihi sesama. Jika Anda mengasihi sesama, Anda memuridkan sesama. Jika Anda mengasihi Tuhan, Anda memuridkan sesama. 4 hal yang harus ada dalam komunitas yang otentik yang kita pelajari dari kisah anak yang hilang.
Pertama, ada keterbukaan. Kedua, ada kasih dan penerimaan. Ketiga, ada rasa aman, security. Dan keempat, ada ketulusan. Saudara, izinkan saya sebagai hamba Tuhan memberikan 2 pertanyaan reflektif pada pagi hari ini. Yang pertama, apakah engkau berkata, Tuhan, ini aku seperti anak yang hilang itu, aku terhilang dalam keramaian. Aku gak punya siapa-siapa, aku gak punya siapa-siapa untuk aku terbuka. Aku gak punya siapa-siapa yang mau menerima diriku apa adanya. Aku gak punya siapa-siapa yang mengasihi aku apa adanya. Aku gak punya siapa-siapa yang tulus dalam hidupku. Karena itu aku mau datang kepadamu Tuhan. Aku mau bertobat dari semua hal yang salah. Dan aku mau datang kepada Bapa seperti anak yang hilang ini pulang ke rumah bapaknya. Jika engkau adalah orang itu, anak itu, saya ajak saudara taruh tangan kananmu di dada dan ikuti doa saya supaya engkau tidak terhilang dalam keramaian, tapi engkau boleh masuk dalam kerajaan Allah. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, pagi ini, hari ini, saya membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya mengakui semua dosa-dosa saya seperti anak yang terhilang ini. Saya mau pulang kepada Bapa. Saya tahu Engkau mengampuni semua dosaku. Engkau sudah mati bagiku di kayu salib. Dan Engkau membuat aku dari kerajaan gelap masuk dalam kerajaan terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Aku menjadi anakmu, anak yang terhilang itu datang kembali kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, Engkau yang berkata, saya terhilang dalam keramaian. Saya nggak punya komunitas, saya sendiri, saya kesepian. Saya nggak punya orang-orang yang ada bersama saya, yang menolong saya bertumbuh, yang menolong saya untuk bisa saya terbuka, yang menerima saya apa adanya, yang saya bebas untuk bercerita hidup saya. Jika engkau berkata demikian, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mau masuk dalam keramaian yang selama ini aku terhilang dalam keramaian, masuk dalam kelompok di mana aku bisa berkomunitas dan mempunyai orang-orang yang bisa care dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jadi kalau engkau saat ini terhilang dalam keramaian, engkau rindu mempunyai komunitas, orang-orang yang bersama-sama bisa membangun hidupmu, bisa menguatkan engkau, bisa menjadi tempat di mana engkau curhat, terbuka, diterima apa adanya, engkau merasa aman, dan saudara rindu join, saudara bisa join, kontak nomor di bawah ini, dan masuk dalam salah satu komunitas host yang ada di SLCC. Kami siap dan rindu melayani Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, tiba waktunya kita menerima doa berkat. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Suami-suami engkau diberkati Tuhan. Istri-istri menjadi penolong yang sepadan. Anak-anakmu menjadi tunas pohon zaitun. Engkau akan diberkati Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Diberi kekuatan, diberi hikmat, ada God protection dan provision dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendiri, tetapi Tuhan selalu menyertai engkau. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.